Pemirsa, kebakaran TPA Jatiwaringin berdampak kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi. Ratusan warga yang terdampak mulai mengeluhkan sesak napas. Kebakaran TPA Jatiwaringin sudah meluas lebih dari 15 hektar. Dampak dari kebakaran itu menyebabkan warga mengalami gangguan kesehatan, sehingga secara berkala warga datang ke posko kesehatan terdekat. Petugas kesehatan dari Puskesmas Sukadiri yang bertugas mengatakan warga yang datang ke posko kebanyakan mengeluhkan sesak napas, mata perih, dan gatal-gatal. Jadi biasanya keluhan masyarakat itu biasanya sesak napas ya, kemudian mata perih, sama gatal-gatal biasanya yang dialami mereka seperti itu. Jadi ketika mereka mengalami itu, mereka biasanya langsung ke posko, kita tangani keluhan mereka, kami berikan penanganan yang ada di sini seperti itu. Kemudian kita lihat dulu bagaimana gejalanya. Karena biasanya sih nggak mesti kayak ditindak dirujuk atau apa, tapi kalau misalnya sekiranya harus dirujuk, kita akan merujuk sih seperti itu, karena memang ambulans standby di sini juga untuk bisa merujuk pasien kalau memang diperlukan seperti itu. Kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang bukan hanya menyisakan asap tebal, tetapi juga memutus mata pencarian warga sekitar termasuk pemulung. Bagi Dul Hasan, ayah dari 3 orang anak, 7 hari tanpa bisa bekerja menjadi ujian berat untuk mempertahankan kehidupan keluarganya. Apa Pak aktivitasnya? Ceritain. Saya di rumah aja saya. Di rumah aja nunggu kepastian itu aja TPA bukanya kapan gitu. Sudah bertahun-tahun Dul Hasan menggantungkan hidup dari tumpukan sampah di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Setiap pagi hingga menjelang sore, ia memungut botol plastik, gelas bekas, dan berbagai barang daur ulang untuk menghidupi istri dan 3 anaknya. Sebelum TPA Jatiwaringin terbakar, Dul Hasan bisa membawa pulang penghasilan bersih sekitar Rp45.000 setiap harinya. Uang itu memang tidak besar, namun menjadi tumpuan utama agar dapur keluarganya tetap terpenuhi. Daun semua berubah saat api melalap TPA Jatiwaringin dan akses ke lokasi ditutup. Selama 7 hari terakhir, Dul Hasan tidak bisa memulung dan hanya menunggu di rumah sambil berharap TPA segera kembali beroperasi. Saya kerja dari jam 7 sampai jam setengah 5. Dalam sehari itu total ya Pak, dari kerjaan Bapak sebagai pemulung dapat berapa Pak? Kalau total tuh kotornya 60 gitu. Kalau lain-lainnya Pak bersihnya? Bersihnya paling 45. 45 ya itu. Iya. Berarti Pak ini kan TPA Jatiwaringin ini kan lagi terbakar ya Pak? Iya. Kondisinya. Nah, Bapak boleh ceritakan yang lebih panjang Pak dengan terbakarnya TPA Jatiwaringin sehari-hari ada perubahan nggak Pak? Dampaknya buruk sekali perubahannya, kerja enggak sekarang. Kan TPA-nya tutup sekarang, terus nggak bisa mulung sayanya. Tanpa penghasilan harian, kehidupan keluarganya menjadi semakin berat. Ia dan istrinya hanya mengandalkan barang rongsok di sekitar rumah yang masih bisa dijual meski hasilnya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah tekanan ekonomi, asap dari kebakaran TPA juga membawa masalah kesehatan bagi keluarganya. Dul Hasan mengaku mengalami batuk, sementara 3 anaknya mengalami sesak dan nyeri dada, sehingga harus dibawa berobat ke fasilitas kesehatan. Oke, lalu untuk kehidupan keluarga Pak sehari-hari selama tidak mulung dari mana Pak? Itu mah seadanya aja. Gitu. Gimana tuh Pak sadar? Sehari-harinya. Atau ada rosok-rosok di rumah ada ambilin gitu. Saya sama istri dijual sama pengap. Tanya asapnya itu sampai ke desa. Iya, dampaknya tuh anak kecil pada batuk, semua orang batuk semua. Kalau Bapak sendiri ngerasain dampaknya gimana Pak? Ngap, nggak kuat. Iya. Bisa diceritakan nggak Pak? Itu kalau pagi sampai malam tuh kayak gimana? Dari pagi sampai malam itu, waduh, badan pada ini sesak semua, dada, semua anak juga.
Mau ngungsi-ngungsi kemana aja, kebakar semua. Meski sudah mendapatkan bantuan berupa beras dan minyak goreng, Dul Hasan menyebut bantuan itu hanya bisa digunakan dengan sangat hemat. Baginya kebutuhan tersebut belum mampu menggantikan hilangnya penghasilan selama TPA masih belum bisa berfungsi. Dul Hasan berharap pemerintah segera memadamkan api agar para pemulung dapat kembali bekerja dan menyambung hidup. Dari Tangerang, Banten, Henry Stera, Guntur, Metro TV. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.